mensiarkan lah fotografi sebagai cara untuk memperkenalkan kebudayaan setelah Gus Dur memerdekakan aksara-aksara dan bentuk-bentuk pengembangan budaya Tionghoa di Kota Singkawang dan seluruh Indonesia. Buku ini sendiri merupakan hasil kerjasama dari segenap teman-teman, termasuk penerbitannya diprakarsai oleh, nanti kita dengar sepatah kata juga dari Pak Leo sebagai Ketua Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Ada Pak Nus dan Mas Adrian Suksin di sini. Dan juga buku ini diberi esai pengantar oleh Mas Gun ketika satu waktu berkunjung ke sana, melihat secara langsung, dan tentu juga dari pengalaman beliau selama ini menyajikan. Nanti kita akan mendengarkan secara langsung Mas Didi Kuartana juga, sejarawan yang punya perhatian terhadap masalah-masalah Tionghoa di Asia Tenggara dan Indonesia, dan tentu Mbak Bina Bektiati, mantan majalah Tempo, dulu anak buahnya Mas Gun juga. Lupa ya Mas ya. Yang merangkum semuanya sebagai sebuah eksplorasi dua sisi dari satu mata uang yang sama. Mas Pak Leo, Mas Nus dan Adrian Futsin sebelumnya adalah ketua penyelenggaraan Festival Cap Gomeh. Jadi ketika itu penyelenggaraan berlangsung dalam 3 tahun kalau nggak salah, 2008 sampai 2011. Lalu ada percakapan bahwa euforia ini tidak berlangsung seperti membalik telapak tangan, sehingga terbitlah satu ide untuk mencoba menggali sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang tidak saja Kota Singkawang, tapi juga sejarah latar belakang berdirinya dan kenapa orang-orang Hakka mendirikan Kota Singkawang. Nah, ini juga yang menjadi esai yang ditulis oleh Mas Gun. Nanti kita akan mendengarkan lebih lengkap lagi, dan tentu sebagai catatan saya ingin memberitahu juga kepada teman-teman pers yang hadir bahwa buku ini ditulis oleh Mbak Bina Bektiati, dibantu oleh teman saya Mas J. Subiakto, Saiful Bun, dan John Suryatmaja yang bergabung di Zoom gitu. Jadi ini buat semuanya aman, prokes. Sebagian teman-teman bergabung di Zoom. Ada Enrico Soekarno, Sigi Wimala, dan Nanang, dan juga teman saya mendiang Julian Seongging. Nah, sebagai kata pertama, saya ingin mengundang Mas Gun untuk sekaligus menyampaikan sedikit sambutan dari buku kita ini. Silakan Mas Gun. Terima kasih. Saya berkali-kali mendapatkan kehormatan untuk jadi bagian kekeluargaan ini dan juga kegiatan yang spesifik, yaitu menerbitkan buku ini. Saya berbahagia bahwa itu terjadi dalam hidup saya. Memang dimulai dengan agak kebetulan, yaitu ketika di sini dirayakan ada pertunjukan yang datang dari Singkawang, akrobatik dan apa itu namanya? Patung ya. Udah lupa. Karena saya merasa bahwa kita ini mengetahui sedikit sekali tentang sejarah Indonesia. Tidak perlu bahwa kita mengetahui semuanya, tapi mengerti beberapa hal yang penting untuk membuat kita lebih arif bijaksana. Karena Indonesia ini sebetulnya sebuah proses yang belum selesai. Kalau kita menganggap Indonesia suatu fondasi yang
abadi, itu hanya harapan kita. Indonesia itu semua bangsa itu dimulai dengan bayangan bahwa dia datang dari masa yang dulu sekali nggak terhitung dan akan hilang sampai masa yang tidak terhitung. Tapi sebetulnya kan itu tidak terjadi dan selalu kita memproses kebersamaan yang disebut bangsa ini. Nah, kebersamaan yang disebut bangsa ini memang kompleks, apalagi di Indonesia. Berbagai macam ragam manusia yang akhirnya harus dikodifikasi. Malangnya, pemerintah kolonial Belanda cara membuat kodifikasi itu dengan dasar yang lemah sekali, yaitu dasar etnis yang juga tidak konsisten. Yaitu ada pribumi, ada Eropa, ada Timur Asing. Saya selalu mempunyai problem dengan definisi ini, kategorisasi ini, karena antara misalnya Timur Asing itu apa? Kalau saya selalu bertanya, kalau misalnya ada orang Malaysia datang kemari, dia Timur, dia asing, tapi orang Indonesia di Malaysia dianggap orang Melayu, dan orang Melayu dari Malaysia dianggap orang ya semacam orang pribumi. Nah, kata pribumi ini kan problematik juga karena ada hubungan antara manusia dan bumi, seolah-olah itu hubungan yang wajar, yang natural, bukan sesuatu yang dikonstruksikan oleh percakapan bersama. Apalagi definisi Eropa kan ada Belanda, ada Perancis, ada waktu itu Jerman juga. Tapi kan orang Belanda bersembunyi di dalam identitas Eropa karena dia sendiri kan kecil. Sehingga seorang antropolog yang sangat terkenal, barangkali Didi pasti tahu ini, Laura Stoller, yang menulis mengenai The Education of Desire. Bagaimana Hindia Belanda menciptakan klasifikasi ini, dia sebut rezim taksonomi. Jadi taksonomi seperti kupu-kupu dari jenis-jenis macam-macam kupu-kupu. Kita diperlakukan seperti itu. Nah, problemnya adalah taksonomi itu untuk apa? Kata Laura Stoller, dan saya kira benar, untuk mengukuhkan identitas Belanda sebagai, bukan hanya Belanda sebagai kelas borjuis. Karena itu problem yang dihadapi di saat itu adalah orang-orang yang tidak jelas, terutama orang Indo. Jadi kalau orang Indo sekarang dianggap berjaya karena jadi bintang sinetron, tapi di dalam masa Hindia Belanda berat sekali. Satu cerita yang agak menyedihkan adalah mengenai komedi Istanbul, kumpulan orang-orang Indo yang memproduksi sandiwara keliling. Ya, Vincent Mayu itu sudah, dia beruntung, tapi siapa namanya? Pokoknya siapa? Lupa, pokoknya hidupnya berat sekali. Ada komen soalnya juga jelas. Nah, karena Belanda mengukuhkan orang Belanda sebagai sesuatu yang superior dan tersendiri. Ini yang akibatnya berabad-abad menghantui kita. Saya selalu memberi contoh bahwa dalam taksonomi itu ada golongan orang Jawa. Nah, sekarang kita contohnya ini masih diteruskan oleh zaman sekarang. Kalau kita di Bandara Jogja, kan pengumuman penerbangan dalam bahasa Jawa. Tapi apa orang di Jogja semuanya bahasa Jawa seperti itu? Itu kan bahasa Jawa sekitar Kraton, Kromo Inggil. Tidak semua ngerti Kromo Inggil. Apalagi kalau disebut Jawa itu kan ada Tegal. Orang Tegal kan marah. Kok nggak diikutkan kan?
Batak, apalagi Batak juga kan, Batak itu pengertian Batak itu adalah pengertian antropologis, bukan dari orang Batak itu sendiri. Ada satu studi dari orang Perancis yang mengatakan demikian. Juga masalah Tionghoa, kata Cina sendiri, Tiongkok, China, itu kan berubah-ubah kan dalam sejarah. Saya sebut dalam pengantar saya, sehingga kesimpulannya adalah bahwa yang disebut identitas, dan ini terutama penting ketika sekarang politik identitas merajalela, identitas agama, etnik, agama, suku merajalela, kulit berwarna, kulit hitam, kulit putih, itu kita harus menyadari bahwa identitas itu tidak pernah jelas. Identitas selalu menyederhanakan persoalan. Identitas itu tidak mengakui bahwa manusia dan sejarah berubah. Identitas selalu perumusan sementara dari keragaman. Itu penting karena kita tidak bisa, kalau kita ketemu orang kan, kita harus menanyakan dari mana kan. Karena kita perlu ada pegangan sedikit. Tapi pegangan itu jangan sampai menjadi sesuatu yang mati. Ada seorang pengarang Amerika, orang hitam, James Baldwin, yang ya orang hitam, dia orang hitam, dia homo lagi. Jadi dia double minoritas. Hidupnya berat sekali di Amerika. Sehingga dia pergi ke Eropa dengan harapan di Eropa tidak demikian. Memang di Eropa lebih berbeda, meskipun orang kulit putih juga di sana juga punya rasialisme tersendiri terhadap orang Yahudi. Tapi John Baldwin mengalami itu karena di Amerika ada sejarah perbudakan. Jadi kalau orang sekarang namanya James Baldwin itu mesti nama yang dapat dari majikannya yang bukan orang tua nenek moyangnya, majikan dari yang menjadi pemilik perbudakan. Bagaimana kejamnya perbudakan itu bisa dilihat dengan agak lucu dan serem dalam filmnya itu. Django apa? Film Tarantino apa namanya? Iya, tapi filmnya apa ya? Django, ya, ini Django Unchained. Nah, ada James Baldwin mengatakan bahwa identitas itu perlu semacam pakaian untuk mengenal. Jadi pakaian itu adalah suatu teknologi pengenalan. Kalau kita melihat, apalagi sekarang udah pakai tulisan kan, makin jelas. Ini pasti dari panitia Singkawang kan, pakaian Batak lah. Nanti saya kritik sendiri soal pakaian. Tapi pakaian itu harus, kata James Baldwin, harus diperlakukan seperti kemeja di padang pasir. Yaitu dipakai tapi longgar aja lah. Jangan terlalu ketat, mencekam. Kita cukup tahu bahwa kelihatan bahwa dia telanjang juga. Karena pada dasarnya yang benar itu yang telanjang. Yang benar itu adalah yang tidak punya atribut yang diberikan oleh masyarakat. Maksudnya masyarakat biasanya diberikan oleh kekuasaan yang ada di masyarakat, seperti itu pribumi Eropa, Timur Asing itu kan atribut yang diberikan oleh kekuasaan, bukan tumbuh dari kekuasaan. Ada satu film silat, kalau nggak salah, di mana ada adegan pesilat Tiongkok dan Jepang. Mereka bertemu sebelumnya dan bicara soal teh. Orang Jepang punya macam-macam nama untuk teh. Orang Cina nggak punya. Kata pendekar Cina, itu yang memberi nama kan kalian. Tehnya sendiri kan nggak memberi nama. Itu jawabannya sangat arif bijaksana. Karena sebenarnya manusia itu perbedaannya tidak hanya dari nama, label, dan sesuatu yang selalu terjadi bahkan dalam diri kita sendiri. Jadi kalau mempunyai identitas itu seperti pakai pakaian
yang longgar, jangan terlalu ketat. Nah, kaum fundamentalis Islam, Kristen, orang supremasis di Amerika itu memakai identitas begitu ketat sehingga bisa melakukan kekejaman bukan pada orang lain, juga pada diri sendiri. Kita mengalami di sejarah kita kerusuhan, kekerasan yang sangat menyedihkan. Bahkan ketika kita sudah merdeka. Rupanya memang ada selalu kecenderungan untuk outburst, ledakan kekerasan setiap kali ada kekosongan kekuasaan. Di kita setelah habis kemerdekaan, pembunuhan orang-orang Tionghoa di Tangerang, ya, saya pernah baca, ya, di 46. Di sekitar kota saya juga. Dan di Eropa juga begitu. Setelah ada satu cerita, setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, orang-orang Cekoslovakia, keturunan Jerman, kan ada di sana di sekitar Brno, sekitar ya Sudetenland, itu disuruh keluar dari kota Brno, ditaruh di satu kamp, sementara di Praha dikumpulkan, ditembakin di lapangan 2. Di seorang tentara Amerika melihat orang Yahudi mati beratusan di dalam kamp, nggak tahan, dia kumpulkan para penjaga Jerman, dia tembakin 300 orang mati. Kelihatannya dendam itu baik, dendam itu punya kekuatan dan seolah mengimbau pada keadilan. Tapi sebenarnya itu kan nggak akan ada habisnya. Satu mata dibalas satu mata, itu nggak ada habisnya, sehingga kata Gandhi, kalau itu berjalan terus, separuh dunia itu buta. Maka, ya saya bukan orang Kristen, tapi saya kira ajaran Kristen itu paling baik untuk hal itu. Nggak ada itu satu mata dibalas satu mata. Kasihlah musuhmu. Harus di stop secara radikal dendam, apalagi berdasarkan kolektivitas yang tidak jelas. Nah, kita membaca di sini cerita-cerita sangat apa ya, menyentuh. Dulu saya diajak Pak Rus atau Pak Liu ketemu salah seorang orang tua di pedalaman itu yang jadi korban terus-terusan. Banyak sekali orang Singkawang jadi korban terus-terusan. Dan kalau saya baru baca tulisan kumpulan sastra Melayu Tionghoa oleh Ibu Mira Siddhartha, tulisan saya dulu, Ibu Nyamir, bagus tuh. Itu diceritakan, misalnya Asmaraman Kopeng, itu dia itu mengalami kekerasan berkali-kali. Akhirnya dia bagian dari khasanah Indonesia dengan menyumbangkan bukan hanya cerita silat, tapi cerita silat itu kan menyumbangkan beberapa bahan dari bahasa Indonesia. Nah, di sini kita belajar dari buku ini sangat penting untuk dibaca. Saya tadinya pikir karena fotografernya jago-jago semua, saya akan menikmati fotografinya. Tapi saya baca cerita-cerita kesaksian, entah itu bagusnya Bina menulis, entah itu akan cerita menarik, tapi memukau. Satu hal yang saya lihat, saya temukan, yaitu persoalan pengertian rumah, kampung halaman, dan pulang. Beberapa orang tua kan mengatakan pulang ke Tiongkok, tapi dia akan balik ke Singkawang.
Jadi sebetulnya pulang itu pun juga sesuatu yang relatif. Pulang itu jangan sampai diglorifikasi. Dalam cerita Minang ada Manin Kundang yang dikutuk karena dia nggak mengakui ibunya ketika dia pulang. Sebetulnya itu bertentangan dengan semangat orang Minang yang merantau. Merantau itu pulang ke tempat lain. Sama dengan orang-orang Singkawang itu kalau ke Tiongkok dia pulang ke tempat lain, kembali lagi pulang ke tempat lain. Pulang adalah menemukan habitat yang membuat dia betah dan selamat itu saja. Dan itu bisa di mana saja. Saya kan sudah 30 tahun lebih di Jakarta, sehingga saya kalau ditanya, Anda orang Batang, Jawa Tengah? Enggak, saya orang Jakarta. Kalau disuruh, Joy, pulang itu kamu kan meninggalkan kayak hal itu udah enggak tuh. Wong saya juga menyumbangkan sesuatu di sini. Mungkin lebih banyak daripada kata tempat kelahiran saya. Jadi pulang dan tidak pulang itu dinisbikan lah. Saya akan tutup dengan satu dengan satu tauladan yang ditulis oleh seorang filosof Yahudi, Levinas. Levinas, bagaimana orang Yahudi kan dia di mana-mana, diusir juga. Dia mengatakan bahwa bedanya orang terhadap sejarah Yahudi dengan sejarah Yunani, dia melebih-lebihkan. Itulah beda antara Nabi Ibrahim dan Ulysses. Ulysses tahu-tahu pahlawan dalam cerita Homeros yang dari perang di menyerbu Troya, pulang terus menempuh perjalanan ke tanah airnya di Isaka. Nabi Ibrahim enggak, dia berangkat, dia enggak pulang. Dunia adalah tempat dia, asal di dalamnya ada persahabatan, cinta kasih, pengertian akan perbedaan, dan ya pada dasarnya at home itu berarti damai. Karena saya senang sekali bahwa buku ini terbit dan seharusnya jadi bacaan banyak orang. Kalau ini nggak bisa diakses di toko buku karena berat sekali. Kalau saya beli ini 3 untuk oleh ambruk tas saya. Bisa di online, tapi sebaiknya dibeli. Karena susah payah mengerjakan. Saya tahu berapa tahun ini. Saya suka tanya, kenapa kok nggak jadi? Saya pikir Pak Leo yang dia juga. Akhirnya jadi. Alhamdulillah. Selamat pada tim, selamat pada Oscar dan tentu saya timnya. Selamat pada Bina dan terima kasih pada Pak Nus, Pak Leo, siapa lagi ya? Pak Andreas. Terima kasih, karena saya juga berterima kasih pernah ditraktir ke Singkawang sehingga saya nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun, sehingga saya senang-senang malu. Saya mendapatkan saudara-saudara baru. Mari kita selamati dan kita nikmati buku ini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Mas Gun sudah menyampaikan esainya. Dan memang buku ini menyangkut kisah tentang identitas, menyangkut cerita tentang akulturasi, dan tentu pulang, kata pulang. Jadi 3 bagian ini menjadi kata kunci dan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Bina gitu ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa buku ini memang seharusnya terbit lebih awal. Tapi kita percaya bahwa pertemuan antara muara sastra dan citra ini itu pasti akan memperkuat kisah-kisah persepsi yang tampil dari tulisan Bina Bektiati. Karenanya kami melakukan tambahan riset, terutama riset visual, beberapa manuskrip, foto-foto lama,
yang berkaitan dengan sejarah yang disebutkan oleh para penulis memoir ini, para penyampai memoir ini, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dari acara di Salihara tahun 2000 akhir 2010 dan kutipan dari memoir orang-orang Singkawang yang pernah juga dipamerkan di Galeri Antara dalam cerita yang sinopsis yang kecil. Nah, ini kita melihat secara keseluruhan supaya keberagaman Indonesia bisa kita rasakan sebagai satu bentuk dari pembacaan sastra dan citra. Enggak semata-mata dari foto yang dibuat, tapi juga kita bisa melihat secara keseluruhan dari buku ini. Nah, berikutnya tentu akan lebih seru kalau kita dengarkan Mbak Bina, penulis, ada perwakilan dari fotografernya yang bareng-bareng mengelana ke daerah Katapulang di beberapa kota di Guangdong gitu, dan juga di Taiwan, serta beberapa penyintas para perantau yang berada di Hong Kong. Silakan Mbak Bina Bektiati. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Saya Bina Bektiati, muridnya Mas Gun di Tempo, tapi saya sudah keluar dari Tempo udah berapa tahun ini. Memoir orang-orang Singkawang ini memang adalah cerita personal yang seperti ditulis di sini, dirangkaikan tanpa adanya skenario besar. Harus seperti ini atau apa. Kami hanya menjalaninya seperti kerja wartawan, yaitu mendatangi narasumber, datang ke pelosok-pelosok, menyusun cerita dari sudut pandang yang sangat-sangat personal. Mungkin saya ingin memulainya dari warna merah ini, yang ada strip 3 ini. Ini sebagai pengalaman pribadi, ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena di desa yang di Guangzhou ya, di desa itu ini selimut wool sedang dijemur di sana, dan itu sangat menarik perhatian karena selimut itu terkoyak-koyak. Nah, di tempat itulah sebenarnya adalah tempat-tempat tinggal dari orang-orang Cina yang pulang, apakah mereka dari Singkawang atau dari daerah Indonesia yang lainnya pada tahun 50-an ya. Tahun 50-an, karena ada semacam propaganda yang luar biasa dari Tiongkok bahwa pulanglah ke kampung halaman. Waktu itu cukup banyak, mungkin sebagian besar ya, pemuda Singkawang yang kembali ke Cina itu adalah anak-anak orang kaya yang berbekal kesananya pun itu mereka berbekal barang-barang yang mahal. Di buku ini ada catatannya, misalnya mereka sudah bawa kamera Leica, mereka bawa arloji yang mahal dan lain sebagainya, termasuk selimut ini, karena mereka membayangkan bahwa di sana itu 4 musim, tidak seperti di Singkawang yang panas nggak perlu selimutan, seperti itu. Jadi ketika saya waktu itu, ini yang motret John ya, waktu itu kita bareng lihat ini selimut ini yang kemudian melambai-lambai dan sobek sana sini, itu kesannya tuh luar biasa sekali gitu, luar biasa sekali. Dan ini memang seperti menjadi apa ya, benang merah dari cerita-cerita yang penuh harapan itu tadi, yang semuanya dituturkan di sini. Harapan ketika sampai di sana seperti apa,
tentu saja dengan iming-iming propaganda seperti itu. Tapi sampai sana misalnya mereka diminta untuk mengumpulkan kotoran hewan untuk dipakai untuk penerangan ya, seperti itu salah satunya. Mereka juga dibuang yang di tempat yang tadinya masih hutan dan dipinta untuk membuka sebuah perkebunan. Dan di sini bisa kelihatan foto-foto pada tahun itu ya, sudah 2000-an, itu rumah-rumah yang ada di sana itu masih ya semi permanen dan lain sebagainya. Kelihatan sekali kalau pemerintah Cina membuat klaster gitu di tempat seperti itu dan dijadikan tempat tinggal mereka yang menjadi kampung Cina Indonesia yang ada di jauh di sana. Ya. Dan yang menariknya juga, mereka itu masih seperti orang bertetanggaan di kampung gitu. Ada seorang ibu yang dia sudah ditinggalkan anaknya karena harus kerja di kota, dia sendirian, orangnya kecil gitu, ada di foto ini juga, yang dia buka pintu itu. Itu kalau kemana-mana, dia tidak perlu merasa khawatir karena dia bisa tetap minta gula dari tetangga dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perempuan yang tadinya asalnya dari Semarang. Kelihatan sekali dia orang yang berada. Karena rasa rindunya terhadap ya Indonesia, Semarang tempat dia tinggal sebelumnya, dia itu membuat serangkaian foto yang dia bawa dari itu dengan rangkaian yang detail sekali, peristiwa-peristiwa yang dia kenang. Dia seperti berpegangan pada foto-foto itu, seperti dia berpegangan pada hidup dia yang sebelumnya. Yang mungkin nggak tahu apakah dia kecewa di tanah yang baru atau seperti apa. Tapi ketika kami sampai sana dan foto-fotonya ada di sini, dia seperti menceritakan masa lalunya itu dengan gembira gitu, ditunjukkan foto-foto itu. Mungkin nanti lebih baik, memang benar buku ini harus dibaca. Maksudnya bukan karena saya hanya istilahnya mendownload ya cerita-cerita dari mereka yang luar biasa, termasuk bagaimana perjuangan para perempuan Singkawang yang juga ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kemudian menikah di Taiwan ya. Itu juga ada sejarah bagaimana pertempuran ideologi antara Cina Daratan dan Taiwan, dan bagaimana mereka saling lomba propaganda di kawasan Kalimantan Barat itu. Dan istilahnya mereka seperti yaitu tadi hasil dari propaganda mereka gitu, yang mereka ke sana, ke Cina atau ke Taiwan dengan harapan-harapan yang dibentuk oleh hasil propaganda itu, kalau ini mau disebut propaganda. Tapi kembali, memoir ini adalah cerita-cerita personal yang bisa mengisi sejarah besar yang seperti disampaikan oleh Mas Gun tadi, bahwa ada konsep ulang yang diglorifikasi, kemudian ada identitas yang ditentukan oleh oligarki atau kekuasaan. Hal-hal seperti itu yang seringkali dikasih pemberat, yaitu supresi, aturan, atau bahkan hukuman. Seperti itu. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Bina yang melakukan reportase bersama dengan tim Singkawang, Pak Andes dan kawan-kawan. Ada John dan Saiful Gun. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembicara yang lain, saya ingin kita mendengarkan sedikit tentang akulturasi budaya yang dilihat di sana dan juga bagaimana proses sehingga buku ini terjadi. Mas J. Subianto, silakan. Ditembak. Selamat siang teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, Mas Gun, Pak Lio, Pak Nusantio, Saiful, Ari, Gun, dan teman-teman semua, Oscar.
memang Singkawang ini merupakan, kalau buat saya, perjalanan yang luar biasa. Pertama kali dengan Oscar, kemudian dengan Yori Antar, waktu itu diundang tahun 2009 pertama kali oleh Pak Leo, Pak Nusantio. Nah, di situ kita lihat bahwa ada yang harus kita selamatkan gitu ya, ketika saya lihat di sana bahwa ada intoleransi yang terjadi, padahal disitulah kita bisa lihat kebudayaan Melayu, Dayak, dan Cina yang bersatu ya. Di situ saya lihat bahwa pada waktu itu ada patung Liong yang ditutup, kemudian kalau ada pejabat datang itu selalu pakai banner-banner gitu ya. Akhirnya kita sepakat dengan pemuka-pemuka Singkawang, saya bilang kita harus jaga toleransinya, dan kalau ada pejabat datang gak usah disambut kayak gitulah, karena mengganggu ya, sangat mengganggu. Terus upacara, bayangin upacara tatung itu udah ditusuk-tusuk badannya, tiba-tiba harus nunggu berjam-jam karena pejabatnya mau ngomong. Nah, jadinya kan sakit akhirnya. Nah, ini yang kita selalu dihancurkan oleh protokoler seperti itu gitu. Jadi tahun-tahun berikutnya pada waktu itu pun hotel belum ada, kemudian akhirnya saya dengan Oscar dan Yori dan kawan-kawan kita bikin foto-foto untuk memberitahu kepada masyarakat luas gitu, bahwa foto itu bisa bercerita, foto itu bisa membangun toleransi, bisa membangun keindahan, bisa mempertahankan keindahan, karena banyak sekali bangunan-bangunan justru yang mengganggu keindahan kota Singkawang. Kota Singkawang itu sebenarnya termasuk kota yang paling baik tata kotanya, kelihatan dari perletakan kelenteng, kemudian fasilitas umum itu sangat tertata dengan rapi gitu. Nah, justru ini yang pernah kita baca bahwa architecture without architect adalah yang terbaik. Kita lihat banyak sekali vernacularism tata kota di dunia yang justru tidak ditata oleh seorang arsitek gitu. Jadi di Singkawang ini terbuka mata kita semua bahwa kearifan lokal, terus kemudian cara berpikir secara adat istiadat, kemudian tidak mengganggu kebudayaan di sana, itulah yang paling tepat. Jadi setelah saya baru lihat ternyata 12 tahun yang lalu saya ke sana, jadi sekarang udah tahun macan lagi. Jadi saya punya foto macan 12 tahun yang lalu. Jadi saya bersyukur sekali sekarang sudah maju. Mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan toleransinya, tidak diganggu dengan protokoler dari pejabat-pejabat, dan Singkawang bisa maju dalam arti mempertahankan, bukan mengganti kebudayaan maupun kesenian. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sudah menyebutkan ada 3 yang menyebabkan buku ini harus terbit: identitas, akulturasi, dan juga kata pulang. Saya teringat kepada sejarawan Mas Asfi mengatakan bahwa identitas tanpa hadirnya foto-foto yang dibuat oleh Mendur bersaudara, mungkin kita tidak akan bersatu. Mungkin foto itu hanya foto sederhana, Dwi Tunggal kita membacakan proklamasi di gedung yang sudah dibongkar. Kalau nggak ada gambar itu, kita nggak bisa membuktikan bahwa kita udah merdeka. Jadi identitas mempersatukan, tanda petik juga bisa meruntuhkan kita kalau kita nggak hati-hati seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, buku ini juga dibantu oleh teman-teman seperti Andi Ari. Silakan berdiri, Ri. Nah, ini orangnya, ini desain, ada preset kita, ko-kurator kita, Mas Gunawan Wijaya. Itu orangnya, pakai masker, turunin Mas. Nah, nanti setelah Mas Didi Kuartana, sejarawan kita, akan menyampaikan, juga nanti akan ada sedikit kejutan dari Zoom kita untuk menampilkan satu tokoh yang akan menyampaikan
kisahnya sendiri dari Pontianak. Waktu sekarang kami serahkan kepada Mas Didi Tanada. Ya, terima kasih Mas Oscar. Terima kasih panitia yang sudah berkenan mengundang saya di sini. Yang bisa saya sampaikan ya, saya sudah terima bukunya dan pertama-tama buku ini adalah luar biasa ya. Kebetulan saya sudah punya beberapa bukunya Mas Oscar Motullah sebelumnya. Itu ada Antara Sakura dan Bedil ya. Kebetulan saya terima, ini dampingnya masih hitam putih, saya langsung teringat itu. Jadi bagaimana perpaduan foto-foto historis dengan foto-foto masa kini ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mas Gunawan itu bahwa salah satu tema sentral dari buku ini adalah mengenai pulang. Pulang, tapi juga sebetulnya ini mengenai hometown ya Mas ya. Dia banyak bercerita tentang kampung halaman. Dan ini bagaimana orang-orang Singkawang itu karena pengaruh politik ya, baik politik domestik maupun politik internasional, mereka ada beberapa, sebagian orang-orang ini akhirnya menjadi diaspora ya. Diasporanya menarik, bisa di dua negara yang secara ideologis bertentangan ya, seperti di China dengan di Taiwan. Ada juga orang-orang diaspora Singkawang di Taiwan, di Hong Kong ya. Jadi cukup banyak dan ini sudah bisa mengeluarkan isi hatinya ya secara jujur kepada Mbak Bina Bektiati. Saya sampaikan salut Provisiat karena tidak mudah untuk bisa menggali pengalaman, apalagi itu painful ya. Yang diceritakan itu pengalaman traumatis dan itu biasanya penyintas ini hanya menyampaikan kepada orang yang dipercayai. Jadi saya anggap ini Mbak Bina sudah bisa menjadi orang yang dipercayai. Dan memang Singkawang atau Kalimantan Barat ini secara historis ini adalah wilayah yang penuh konflik ya. Dari masa kongsi mereka akan pertama kali datang kebanyakan sebagai ini ya, pekerja tambang emas karena diundang oleh Sultan Pontianak. Jadi mereka membuka pertambangan emas dan lama-lama di sana mereka menjadi membuka kongsi. Nah, kongsi ini akhirnya menjadi republik ya, masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Kongsi A, kongsi B, kongsi C, dan akhirnya berperang satu sama lain. Dan akhirnya ada yang namanya Lo Vong Pak itu, dia bisa mendamaikan, dan kongsi-kongsi lainnya ditumpas oleh Belanda. Nah, jadi dari masa Belanda sudah ada konflik baik internal maupun melawan penguasa. Kemudian diperburuk lagi dengan kedatangan penguasa Jepang. Di sana ada pembantaian juga orang-orang Tionghoa. Sebenarnya juga bukan hanya orang Tionghoa saja, orang Dayak, orang Melayu juga dibunuh oleh Jepang. Nah, kemudian memasuki masa Indonesia merdeka, tadi saya sudah sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Bina, bagaimana keindonesiaan itu tidak diperkenalkan kepada komunitas-komunitas yang sangat beragam ya. Dan itu termasuk mengalami tidak mudah ya untuk memperkenalkan apa itu keindonesiaan di dalam masyarakat yang relatif cukup solid, cukup homogen, walaupun tidak berarti mereka menutup diri ya, karena mereka cukup terbuka dengan orang-orang Dayak. Nah, inilah yang akhirnya ketika ditambah dengan faktor-faktor internasional, khususnya pecahnya Perang Dingin, di mana tadi Mbak Bina sudah menyampaikan adanya propaganda yang cukup masif dari Red China ya, Tiongkok Merah, yang sangat-sangat intensif, propagandanya sangat kuat. Jadi mereka mempromosikan Tiongkok baru ya, New China waktu itu. Jadi seolah-olah Tiongkok baru itu adalah sebuah surga ya, surga yang didambakan. Kalau di Singkawang di Kalimantan Barat mereka masih mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Ini di Tiongkok baru ini adalah surganya gitu. Dan ternyata yang terjadi adalah kebalikan 180 derajat dari apa yang dipropagandakan oleh penguasa Tiongkok Merah ini ya, Tiongkok komunis itu ya. Jadi di sana ternyata mereka harus hidupnya betul-betul bumi dengan langit, dengan apa yang mereka jalani selama tinggal di Indonesia, di Singkawang, dengan di sana. Untuk bisa menghidupkan listrik aja harus tadi mengumpulkan kotoran hewan. Banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan.
Nah itu adalah apa ya, anak-anak zaman ya, karena mereka dilahirkan di masa ada konflik-konflik domestik, regional dan internasional, tarik menarik ideologi, dan akhirnya orang-orang ini menjadi tarik menarik, korban tarikan-tarikan itu dengan menjalani kehidupan yang tidak senyaman kehidupan mereka sebelumnya di Indonesia. Tadi diceritakan Mbak Bina juga, dia pernah ketemu dengan orang asal Semarang yang nampaknya dari keluarga yang cukup berada, dan ternyata di sana cukup shock begitu. Kemudian yang kedua juga, hadirnya buku ini memperkaya buku-buku sejarah kita ya, karena walaupun ya bisa dibilang relatif cukup banyak buku-buku mengenai orang Tionghoa di Kalimantan Barat, tapi itu relatif dari perspektif luar komunitas Tionghoanya ya, ditulis oleh peneliti atau pengamat dan lain sebagainya. Tapi ini bisa dibilang pengalaman dari dalam ya, kalau istilahnya Hari Benda itu from within ya, dari dalam sendiri. Dan ini sudah bisa digali dengan baik oleh Mbak Bina maupun tim periset, dan diperkuat lagi dengan dukungan fotografi ya, baik foto-foto historis maupun foto-foto para penyintas itu. Ini adalah buku yang menurut saya juga bisa menjadi narasi alternatif, karena selama ini buku-buku, misalnya buku-buku Singkawang itu diterbitkan oleh misalnya Pusat Sejarah Angkatan Darat. Di sana mereka distigmatisasi sebagai orang-orang dari PGRS Paraku. Ini ada juga di buku ini disebut. Nah, stigma-stigma ini yang bisa diluruskan lewat hadirnya buku ini. Dan kemudian menarik juga, tadi pagi sebelum kesini saya membuka-buka buku sejarah resmi kita ya, khususnya buku sejarah nasional Indonesia yang cukup kontroversial. Itu ketika kita reformasi, itu ada sejarah nasional Indonesia pemutakhiran, Mas Gun, disunting oleh Pak Lapian, Lerisa dan kawan-kawan. Ternyata saya cari di indeksnya, nama Singkawang itu tidak muncul satupun. Jadi Singkawang itu tidak ada di buku sejarah nasional kita ya, not a single word. Saya cari di indeks Singkawang nggak ada. Kemudian ada lagi satu set buku sejarah nasional kita, namanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Itu diedit oleh profesor-profesor kita dengan dukungan para sejarawan kita. Itu terbit sekitar 2012 kalau tidak salah, itu 8 jilid. Dan saya cari di situ not a single word on Singkawang. Jadi apakah Singkawang itu wilayah tanpa sejarah gitu? Karena tidak ada di buku sejarah nasional kita. Nah, ini juga kehadiran buku ini juga memperkaya apa yang masih missing ya di dalam diskursus sejarah nasional kita. Seolah-olah Singkawang itu hanya ada di buku-buku sejarah kemiliteran, katakan karena ada PGRS Paraku. Tapi di buku sejarah nasional kita tidak ada sama sekali. Padahal kan menariknya, justru setelah masa reformasi ini kan Singkawang adalah daerah di mana orang-orang Tionghoa bisa berperan, ikut terjun langsung sebagai kepala daerah ya. Dari mulai tahun berapa, 2012 kalau nggak salah, itu pemimpin daerahnya adalah orang Tionghoa, kecuali satu periode itu, baru kemudian periode. Nah itu tidak masuk di dalam diskursus sejarah nasional kita, kan aneh sekali ya. Nah kemudian ada juga akhir-akhir ini buku-buku sejarah yang menjadikan ini historiografi alternatif, seperti karya wartawan Kalimantan Barat yang namanya Pak Aju, yang menulis bahwa banyak sekali rekayasa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Mangkok Merah, sehingga banyak orang-orang Tionghoa Singkawang yang menjadi orang-orang Tionghoa Kalimantan Barat yang menjadi korban peristiwa itu. Di sini juga ada di bukunya Mbak Bina ini. Nah kemudian juga ada tema besar sebetulnya ya, yang tadi mungkin sedikit selain pulang, hometown, ada satu lagi, kemiskinan. Ini masih stigma yang harus menjadi PR ya, PR kita semua ini, melawan stigma kemiskinan. Karena kemiskinan ini berakibat adanya itu, perkawinan amoy-amoy Singkawang dengan misalnya laki-laki Taiwan dan lain sebagainya. Jadi ini juga semoga adanya buku ini nanti bisa mendorong orang-orang Singkawang atau yang bersimpati dengan Singkawang untuk bisa bekerja keras menghapus stigma yang mungkin paling susah dihilangkan ini, stigma kemiskinan itu ya.
Nah ini hadirnya buku-buku seperti ini kan semakin memperkaya historiografi kita khususnya tentang Tionghoa. Karena selama ini orang tidak banyak tahu mengenai komunitas-komunitas Tionghoa di luar Jawa. Orang tahunya ya Tionghoa itu di Jawa, Peranakan, Totok. Itu kan konsepnya antropolog Amerika Skinner ya, yang mungkin sudah tidak relevan, apalagi untuk komunitas-komunitas Tionghoa di luar Jawa, Peranakan dan Totok itu susah sekali. Di Singkawang siapa Peranakan, siapa Totok gitu. Jadi kan kalau dibilang Peranakan tapi masih bisa bahasa Mandarin, bisa dialek lokal. Nah, yang mana ini Peranakan Totok kalau diterapkan di luar Jawa itu agak susah. Nah, itu seperti ini. Nah, yang terakhir, yang penting juga ya, saya senang sekali buku ini diterbitkan dalam 3 bahasa. Ini luar biasa, ini kerja keras ya. Mungkin karena itu nggak terbit-terbit ya Mas ya. Dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi buku ini bisa dipasarkan bukan hanya di Indonesia aja, Singapura, Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, bahkan di China pun juga bisa dipasarkan juga. Karena ini penting sekali ya narasi ini ya. Bagaimana orang-orang Singkawang, para penyintas itu berbicara seperti apa yang mereka inginkan, mereka ucapkan begitu ya. Nah ini sekali lagi Provisiat dan narasinya saya bilang enak sekali mengalir. Mungkin itu ajarannya Mas Gundul waktu di Tempo ya. Enak sekali dibaca dengan dukungan visual yang sangat mendukung. Apalagi sekarang kan orang kadang nggak banyak waktu ya untuk membaca ya. Dengan adanya visual ini orang lebih cepat nangkep. Mungkin kalau tidak sempat membaca teksnya lebih lihat gambarnya. Nah yang terakhir juga ini dukungan tim risetnya juga Provisiat juga ya. Baik, mungkin sementara itu dulu, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Mas Oscar. Terima kasih Mas Didi, tadi udah menyampaikan kisah-kisahnya, dan juga saya ingin menambahkan sedikit akulturasi yang berlangsung walaupun tidak tercatat dalam buku sejarah kita, kata Singkawang itu, tapi kedatangan orang-orang Hakka ke Montrado pada tahun 1740-an sampai dengan penguasaan dari kolonial Belanda ketika itu, kita juga masih bisa melihat sampai dengan detik ini bagaimana bentuk-bentuk arsitektur orang-orang Hakka yang dibawa dari Cina Selatan. Jadi bentuk-bentuk yang ada adalah mungkin itu menjadi cikal bakal dari ruko-ruko yang kita kenal sekarang. Di Montrado, di Singkawang, dan seluruh bagian-bagian di sekitar Kalimantan Barat yang berdekatan, yang berkaitan dengan sejarah penambangan emas dan intan, itu bisa kita lihat puing-puing dan juga yang masih utuh, terutama di kota Singkawang. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tokoh kita dari Pontianak, saya ingin mengundang Ketua Yayasan Singkawang Luhur Abadi, Pak Leo Kurniawan, untuk menyampaikan sedikit tentang kenapa buku ini harus diterbitkan. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Saya Leo Kurniawan. Kalau yang beliau-beliau ini karena orang terkenal jadi nggak perlu memperkenalkan diri. Kalau saya itu Leo Kurniawan, kebetulan mewakili penerbit Yayasan Singkawang Luhur Abadi yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan. Jadi ini awal mulanya kita berkenalan juga dengan Bung Oscar adalah tahun 2008, di mana saya pertama kali menjabat sebagai ketua acara Cap Gome, Festival Cap Gome Kota Singkawang. Nah di situ sebenarnya sebelum 2008 nggak ada orang yang tahu Cap Gome Singkawang. Makanya Mas Didi tadi membuka-buka buku sejarah, tidak pernah ketemu kota Singkawang karena memang Singkawang itu kecil. Biarpun waktu itu kota Singkawang adalah wilayah dari
ibu kota Kabupaten Sambas yang sekarang sudah dimekarkan jadi 2 kabupaten, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Jadi waktu Festival Cap Gome itulah karena saya lihat waktu itu di Indonesia kita hanya mengenal Cap Gome Bogor. Jadi kalau Cap Gome Bogor rame. Dan kalau saya lihat di Bogor nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Cap Gomenya Singkawang. Karena di Singkawang itu kota 1000 kelenteng. Kalau sekali Cap Gome, kalau ada perayaan Cap Gome itu tatung-tatung ya hampir ribuan yang keluar. Jadi disitulah saya berkenalan dengan fotografer yang bergabung dalam Liga Merah Putih yang dinahkodai oleh Bung Oscar. Di situ ada J. Subiakto, Bung Saiful Bun, ada Yori Antar dan kawan-kawan, termasuk Sigi Bimalah juga. Nah dari situlah cikal bakal buku ini kita menarik untuk kita terbit, karena setiap tahun beliau-beliau ini memotret, tiap tahun kita undang. Dan kita juga dari pengalaman saya 2008 sampai 2011, 4 tahun menjabat sebagai ketua Festival Cap Gome di Kota Singkawang, kita juga mengadakan pameran foto di Jakarta, termasuk juga pernah sekali di Galeri Sarihara, di mana waktu kita pameran foto di Sarihara inilah kita berkenalan dengan Mas Gun. Karena Mas Gun juga pertama kali mengenal Kota Singkawang. Karena di buku sejarah ternyata saya tahu buku sejarah nggak ada Kota Singkawang ya Pak. Ya saya rasa itu, dan mungkin detailnya nanti mengenai isi buku ini bisa dibahas dengan juga nanti ada Pak Asali yang bisa menggarap lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita sebelum melakukan sedikit waktu untuk tanya jawab kepada panelis kita, saya ingin kita nanti akan melihat kisah yang disampaikan langsung oleh salah satu narasumber dalam memoir orang-orang Singkawang ini. Beliau adalah tokoh di Kalimantan Barat, sejarawan, pemerhati dan pengawal budaya Tionghoa khususnya di Kalimantan Barat. Nah, mungkin waktu kita persilahkan kepada yang terhormat Bapak XF Azali, silakan. Selamat sore Pak. Semua yang hadir di sini, saya kan tidak bisa sebut satu persatu. Sebelumnya saya bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan saya dapat melalui Zoom, karena umur saya tidak bisa datang ke Jakarta. Tapi dengan ada undangan saya rasa sama juga. Apa yang saya dikatakan pada umumnya dalam buku saya itu yang pernah itu aneka budaya Tionghoa Kalimantan Barat. Di situ kebanyakan sudah itu khusus budaya, bukan kehidupan pribadi. Sekarang saya hadir di Zoom di sini. Apa yang saya mau katakan, saya minta para tokoh-tokoh yang menanya lah kira-kira apa yang saya bisa. Kalau saya ingati ya sekarang sudah umur boleh katakan full 90. Dia hitung KTP ya 89 ya, termasuk cukup tua lah untuk berjalan jauh agak sulit.
silakan para tokoh-tokoh yang mau tanya apa saya yang bisa saya kabulkan. Kalau saya cerita soal pribadi ya mulai dari umur 7 tahun saya sudah mulai aktif di sekolah Tionghoa yang namanya iTunes Sosial. Itu dikelola oleh suku Hokkien. Sebab zaman itu yang boleh katakan zaman nikah dari pemerintah Belanda penjajahan yang dinamanya nikah, Nederlands Indië Civil Administration. Itulah yang menjadi penguasa. Kebetulan itu saya punya orang tua menjadi entrepreneur di situ. Dan sudah banyak tahu juga waktu meskipun tidak ada radio dan bukan semua ada orang ada radio. Waktu ada bombardir di Pontianak dan dengan pesawat Jepang 9 buah dilaporkan hanya berapa ratus orang saja yang meninggal. Padahal sebenarnya lain. Ya, yaitu penguasa punya kuasa. Kita ambil saja. Dan juga Jepang akan mendarat. Sudah pikir ada kata senior juga. Karena orang tua saya sebagai entrepreneur di Lotai di Dawai, tiap-tiap hari Sabtu dia mesti datang ke Dr. Mangkat. Waktu saya sekolah di Mangkat ikut om saya dan ya disitulah diajar bagaimana pegawai Belanda itu bagaimananya memegang ikan kering, bagaimana menanak nasi. Mereka tidak tahu, hanya tahu makan saja oleh labu. Saya sih sekolah saja. Waktu itu sudah ada pengaruh oleh daratan Tiongkok yang tiap-tiap hari Minggu, hari Sabtu kami anak-anak sekolah harus ke jalan meminta sumbangan sukarela dengan tulisan kanji juga artinya anti Jepang menolong negara. Dan tiap-tiap tokoh Tionghoa berbaris bernyanyi dengan kaleng, sukarela mereka kasih berapa saja. Kalau di jalan kita kasih bunga kertas, ya kasih tusuk di dada, mau kasih berapa terserah. Itu kan kita sudah mulai dilibatkan oleh sekolah. Ya, kalau soal kehidupan yang di sana perbankan yang sangat murah, itu ada logam setengah sen masih bisa pakai. Saya masih ingat ya, beli itu mangkok itu mangkok kelapa itu, satu kelapa mangkok itu
penuh baru 1 sen. Karena saya punya tante ada piara babi, dia beli itu ikan campur-campur itu, 1 mangkok pun 1 sen. Itu cuma setengah sen ada pakai di zaman itu kira-kira zaman 40 ya kira-kira 43 39 karena dia pajak mendarat itu pas bulan Desember 41 secara nasional biasa itu Januari 42 sampai 45 bulan Agustus, itu 3 tahun 8 bulan dijajah oleh Jepang. Itu waktu itu zaman Jepang itu sekolah ada, tapi harus cuma pakai bahasa Jepang dan pagi-pagi harus nyanyi lagu nasional Jepang. Karena bapak saya, ayah saya itu anti penjajahan karena dia pernah Belanda. Dan akhirnya itu yang Amtona Belanda cuma ditangkap, dibunuh di Mandor. Satunya bapak bisa lolos ya karena ada informasi dari orang-orang kampung, orang-orang kita di desa Angmi itu tertolong. Pak Asali, Ya, saya mau nanya Pak Asali, kan ada dalam buku ini ada cerita sedikit, ada cerita yang cukup dilengkapi dengan gambar-gambar dan sebagainya tentang peristiwa Mandor. Ketika itu mungkin Pak Asali masih remaja, mungkin bisa menceritakan sedikit? soal Mandor itu kami semua tidak tahu. Itu sehabis perang dunia kedua baru itu yang karena itu dibunuh dekat 45, 44 masih banyak baung. Itu adalah bekas lapangan terbang yang sedang dibangun oleh Belanda, belum selesai. Jadi Jepang ambil tempat itu karena tempat lapangan, dari situlah dibunuh yang dibunuh terutama intelek, guru-guru, pedagang besar, sama mantan Amtona Belanda, termasuk orang tua saya. Karena orang tua saya dia sudah anti, jadi dia tidak izinkan saya sekolah di Jepang. Dia tidak mau, dan dia sendiri pun tidak mau kerja, meskipun koleganya kapitannya sudah ajak betul nah, jadi masih kasih cepat lah. Tapi kenapa? Karena ayah saya ada prinsip, dia tidak mau. Cuma bilang dia dalam hati itu dia bisa bilang sama atasannya, kapitan di gawang, dia bilang dia tidak mau. Dia pikir-pikir dulu lah, itu hanya kata-kata diplomasi lah. Sebenarnya dasarnya saja itu dia mau kerjasama dengan Jepang. Pak Asali, Kalau orang yang Pak Asali, kumpulkan itu di Mandor,
karena itu ada penduduk sekitarnya, baunya bukan main, bau jenazah. Pak Asali, Dan Pak Asali, ya, Pak, kalau saya mau nanya di sekitar tahun 67 Pak, waktu terjadi pengungsian besar-besaran, orang-orang Singkawang, Pak Asali punya pengalaman seperti apa ceritanya? tahun berapa? 67. 67 itu sudah G30S. Iya, Itu sudah lain. Itu gimana sudah pengalamannya lain. Pak? Di sini di Banten tidak ada pembantaian 67. Oke, Itu yang di Mandor yang di pembantaian itu adalah sebuah pembantaian 44, 45. Nah, itu yang pembantaian oleh Jepang Kapitai. iya. Kalau 67 di sana tidak ada. Itu sudah masuk sesudah Pak G30S. Itu sudah lain lagi. Pak Asali, Oke. setelah peristiwa Mangkok Merah dan G30S itu, maka kemudian di Singkawang juga kita tahu aksara-aksara Tionghoa dilarang. Ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan leluhur juga dilarang. Itu waktu itu pengalaman Pak Asali seperti apa ya? Jadi waktu itu saya di Pontianak sebagai karyawan. Mulai dari NP Tadli, perusahaan Singapura. Tapi karena ya dia itu modal asing pun tidak bisa pakai lagi. Saya diambil over oleh Sina Kapuas, TV Sina Kapuas. Pada zaman itu saya jadi prinsipnya saya jadi pegawai perusahaan, saya tak pernah mau libatkan soal politik. Tidak Oke. hindar. Terima kasih Pak Asali. Pengalamannya sangat menambah wawasan kita untuk penerbitan buku ini. Setelah acara ini kita akan ada tanya jawab. Terima kasih atas waktunya Pak Asali, sehat selalu. Biar kita satu waktu setelah peluncuran buku ini bisa ketemu secara langsung. Terima kasih Pak Asali. Asal di connect dulu karena saya itu selama COVID-19 ini 2 tahun lebih tidak keluar dari pintu. Ya, betul. Kita harus prokes, Pak. Yang penting sehat. Terima kasih, Pak Asali. Kalau ada janji mau ketemu, ya kita janji dulu. Ya, siap. Untuk demi kesehatan kita bersama. Ya, makasih Pak Asali. Teman-teman, ini adalah akhir dari rangkaian pembicaraan pertemuan kita, tapi ada pertanyaan dari rekan kita, Mas Martinus Johan. Ini barangkali akan bisa dijawab oleh Mas Didi. Ya. Pertanyaannya gini, bila buku ini menulis Hua pulang kampung ke Tiongkok akibat promosi besar-besaran dari RRSC, saya sangat setuju sekali karena ini sesuai dengan faktanya maupun kisah dari orang tua. Sayangnya belakangan banyak yang menjadikan Hokkien ini sebagai komoditi politik dengan memfitnah Hokkien sebagai bagian dari ulah rezim Soeharto yang dimulai dari tahun 67. Nah, ini pertanyaan dari Mas Martinus Johan. Silakan. Ya, Hwa itu adalah istilah yang ini ya, berubah sesuai zaman ya. Sebelumnya di Tiongkok sendiri istilah Hwa itu tidak dipakai ya, baru akhir abad 19 istilah itu dipakai untuk mengacu pada orang-orang
warga negara Tiongkok Pengen zoom aku. yang tinggal di Oh, cara perantauan. Nah, kemudian di masa Indonesia merdeka awal-awal tahun 50-an itu dikebiahuyah ya, seolah-olah semua orang Tionghoa itu adalah Hwakiao yang di sini. Padahal sudah ada yang warga negara Indonesia kan waktu itu ada duit warga negaraan, ada juga yang memilih jadi warga negara Belanda, warga negara ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi dikebiahuyah seolah-olah Hwakiao itu mengacu pada seluruh orang Tionghoa di Indonesia. Nah, di dunia internasional pun akhirnya istilah ini dikoreksi ya. Kalau dulu overseas Chinese ya, Hwakiao itu diterjemahkan sebagai overseas Chinese. Akhirnya oleh Wang Gungwu dan teman-temannya ya itu mulai tahun 80-an itu dikoreksi menjadi Chinese overseas. Jadi harus dibedakan overseas Chinese dengan Chinese overseas. Overseas Chinese dia adalah warga negara Tiongkok atau warga negara Taiwan tapi yang tinggal di mancanegara dan mereka masih memegang kewarganegaraan asal. Nah, kalau Chinese overseas itu adalah orang-orang Tionghoa peranakan atau orang Tionghoa yang lain yang tinggal di sini tapi adalah warga negara setempat. Jadi harus dibedakan ya antara overseas Chinese dengan Chinese overseas. Nah, Hwakiao itu adalah terjemahan dari overseas Chinese. Nah, itu tadi memang kalau kita baca disertasinya Tao Mo Chou yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Kompas itu jelas sekali bagaimana Tiongkok itu yang mungkin waktu itu membutuhkan SDM besar-besaran ya karena dia New China, Tiongkok baru. Bisa dibilang hancur-hancuran, kekurangan SDM, maka dia berusaha menarik baik modal maupun brain ya, otak dari orang-orang Tionghoa yang di perantauan dengan propaganda tadi itu yang membuat banyak orang Tionghoa disillusion ya, terbuai mimpi ya. Banyak ada juga orang-orang yang saya kenal punya family di sana, katanya susah sekali hidup di sana. Jadi ada lelucon kalau ini yang saudara pulang ke Tiongkok nih kalau kirim foto posisinya duduk itu senang, kalau duduk di bawah itu hidupnya susah. Nah kemudian satu hari terima foto gambarnya apa? Ngelesot gitu apa berbaring di sana, berarti hidupnya super susah. Jadi begitu banyak orang-orang yang pulang ke Tiongkok itu, dan itu adalah one way ticket ya. Jadi di buku itu ada fotonya, saya lihat ada di buku yang Mbak Bina itu ada fotonya, itu one way ticket. Kalau Anda mau pulang tahun 50-an, 60-an itu kalau mau pulang ke Tiongkok, itu menandatangani surat pernyataan ini adalah one way ticket, kamu tidak bisa masuk kembali ke Indonesia karena kamu sudah melepaskan kewarganegaraanmu dan kamu secara sukarela untuk pulang ke Tiongkok. Nah ternyata di sana susah, banyak yang tidak betah, akhirnya mau menyelundup ke Hong Kong, mau pindah itu dengan berbagai cara lah, karena betul-betul itu susah sekali, yang ngeresot tadi itu hidupnya betul-betul ini. Nah itu tadi, semoga menjawab ya. Jadi jangan menyamaratakan istilah ya, Hwakiao itu overseas Chinese. Kalau kita sekarang ini Chinese overseas, termasuk saya ini mungkin ya walaupun ibu saya orang Jawa ya, tapi masih punya darah Tionghoa, bisa dikategorikan masuk juga di Chinese overseas. Jadi bukan overseas Chinese, karena kami semua sudah warga negara Indonesia, Pak Leo, Pak Nusantyo, Mas Gun, bukan ya? Iya, iya. Gitu kira-kira. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin Mas Gun mau nambah ya? Kata pulang tadi, kayaknya seru tuh Mas. Mungkin tadi udah dijelasin, tapi ada pengertian filosofis. Enggak lah, sudah terlalu muluk. Pokoknya buku ini bagus sekali. Saya ulangi sekali dan sayang sekali bahwa belum beredar luas. Karena seperti Kak Didi bilang kan sejarah kita ini lopsided. Hanya yang sebenarnya tidak hanya Singkawang, ya teman-teman lain juga. Tapi ini negeri yang besar sekali, menurut saya nggak kebesaran, tapi ya ini permulaan yang bagus dan dikerjakan dengan bagus. Siapa tahu nanti ada buku mengenai
orang Arab di Pekalongan. Sudah ada. Ada. Taruh dulu. Oh, ya. Atau orang Jawa di Manado. Jaton. Pokoknya sejarah-sejarah mereka yang biasanya tidak dianggap ada. Dan memang khusus orang keturunan Tionghoa ini kan lucu ya. Saya baru membaca lagi berdasarkan dikumpulkan Ibu Yamir di Merah. Sebetulnya dulu ada pemisahan antara bahasa Melayu, pokoknya Melayu ya, dengan bahasa Melayu Tionghoa yang dia bahasa pasar. Sebetulnya kedua-duanya itu mempunyai keistimewaan, yaitu terbuka. Bahasa yang terbuka untuk pengaruh. Dan ada usaha untuk membedakan, tapi kan tidak bisa terus-terusan, apalagi dalam pergaulan sekarang. Sebetulnya kan lebih mudah dari mereka yang berbahasa Melayu Tionghoa untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar daripada berbahasa Jawa kan, karena bedanya jauh Jawa dan Melayu yang kita sekarang pakai. Tapi kalau dengan Melayu Tionghoa kan sangat dekat. Bahkan struktur beberapa kata Melayu Tionghoa itu, misalnya kita punya orang gitu, itu dipakai oleh Bung Karno. Itu bahasa yang dipakai dalam pidato Bung Karno juga strukturnya. Sebaliknya bahasa Jawa masuk dalam bahasa Melayu Tionghoa. Saya baru baca novel yang ditulis oleh orang Pekalongan, saya tertarik. Dan di situ ada kata yang hanya orang Pekalongan yang kenal. Dengan kata lain sebetulnya justru adanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Tionghoa itu memudahkan apa yang disebut pembauran. Karena memang asalnya adalah bahasa eklektik yang campur aduk. Nah, karena itu sebenarnya kita bersyukur bahwa, karena itu ada pertanyaan mengapa beberapa pengarang sastra Melayu Tionghoa tidak mengarang lagi sekarang. Omong kosong. Memang ya kita banyak pengarang dari keturunan Tionghoa kan tidak berarti harus Melayu Tionghoa. Ari Budiman itu apa? Itu Melayu orang Tionghoa, tapi kan tidak mempersoalkan bahasa Melayu Tionghoa. Didi apalagi ngomongnya kayak orang Jawa. Jadi transmisi bahasa ini sangat dinamis karena masyarakat Tionghoa di Indonesia itu eklektik, artinya menampung segala unsur. Sebetulnya dalam bahasa dan dalam makanan terjadi proses yang menarik pembangunan bangsa. Sekali lagi, jangan sampai kita berpikir pembangunan bangsa yang dipikirkan oleh militer. Tentara ini mau tidak mau, rupanya harus paranoia. Ya. Pengusiran orang Tionghoa dari desa-desa itu otaknya militer kan, menyatakan Bung Karno. Ya. Karena mereka mencurigai apa saja. Dan mereka menyanggah, saya pernah masuk satu ruangan kantor orang hakim. Itu ada gambar adegan ketika Raden Wijaya memotong kuping. Ya, dia pikir orang Cina, padahal itu orang Mongol. Ini nggak ngerti sejarah dan itu perasaannya yang terus-terusan. Nah, kalau kita membangun bangsa dengan paranoia, ya hancur-hancuran. Paranoia itu bisa membangkitkan kesukuan,
agama dan nasionalisme yang paranoia itu untungnya tidak ada dalam sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat sejarah nasionalisme Afrika itu kan etnik ya, hitam, putih. Hanya orang yang seperti Mandela yang bisa mengatasi. Serbia juga demikian. Bahkan Jerman terhadap orang Yahudi, biarpun orang Yahudi berabad-abad di sana, anggap tidak. Karena nasionalismenya tertutup. Indonesia tidak dari mulai ya terbuka, dan Bung Karno kan mengutip dari mana aja. Pancasila mengutip Sun Yat-sen, mengutip Marx, mengutip Jefferson gitu. Kita untung dalam hal itu punya bahasa Indonesia dan punya pemimpin-pemimpin yang sejak mula eklektik, sejak mula tidak etnik sentris. Kemudian berkembang macam-macam, tapi semangat ini harusnya dikembangkan karena di dunia sekarang ya kalau kita terlalu sibuk dengan identitas ya kita nggak bisa hidup. Kita akan menjadi pasien COVID sebenarnya. Seperti Pak yang nggak pernah keluar rumah. Lama-lama mati juga kan? Bukan karena COVID, karena kuper. Jadi nggak nambahin sebenarnya. Saya cuma mau cerita aja karena reportase di sana soal. Jadi ada seorang pemuda yang ke sana itu bawa kopi, terus ketika dia kopinya itu dibikin kan zaman itu orang Cina mungkin belum kenal kopi ya, tanah yang dengan teh gitu, baunya kan luar biasa itu. Jadi dia kemudian punya ide karena di sana tidak seperti yang diharapkan. Jadi kopi yang sudah dipakai itu bubuknya, ampasnya itu dijemur lagi untuk dibikin lagi. Dari situlah dia bisa punya tambahan gitu. Jadi memang ya itu tadi teorinya mungkin survival atau apa, kaget dan lain sebagainya. Tapi ya cerita-cerita yang seperti itu menarik sekali, banyak saya temui di sana. Termasuk sebenarnya ada orang-orang yang sangat rajin yang kemudian seperti mengumpulkan sejarah, memperkuat sejarahnya sendiri, yaitu ada yang mengumpulkan kupon-kupon. Jadi jadi apapun kan karena komunis ya, jadi nggak boleh pakai uang, mungkin juga nggak ada uang, jadi kupon buat beras, buat apa dan lain sebagainya itu diberikan sesuai dengan kontribusi masing-masing lah terhadap pembangunan, kurang lebih begitu. Jadi waktu itu terus kupon-kupon itu dikumpulkan dan ada foto-fotonya sih ya di itu. Ya. Jadi unik sekali memang sejarah personal itu, termasuk tadi disebutkan Mas Gun soal makanan ya. Jadi di sana itu tetap ada talenta-talenta yang menjaga dan melestarikan makanan Singkawang. Jadi termasuk coipan itu yang ada di sana. Waktu itu kami disuguhin terus ayam arak. Jadi mereka mengentertain kita dengan makanan Singkawang di tempat yang berjarak luar biasa. Kita aja. Terima kasih. Tadi kita ada pertanyaan dari teman-teman para Zoomers. Nah, sekarang mungkin di ruangan ini yang teman-teman luring gitu, apakah Mas Irwan Firdaus? Hah? Tampang lu kayak tampang nanya tuh. Ada teman-teman barangkali, teman-teman wartawan? Oke, Bos. Silakan. Di sini loh. Komentar aja. Sedikit saja. Ya. Barangkali Pak ini konsepnya pada waktu itu bukan ya glory seperti Mas Gun bilang, glory dikasih pulang. Tapi barangkali itu bentuk pemaksaan toh, karena kita sama seperti begitu banyak ras di Indonesia kan sudah hidup sekian generasi ya. Kalau dihitung kolonial 400 tahun sebelumnya, pada zaman Sriwijaya 800 tahun. Nah, itu orang-orang sudah mulai datang tuh, termasuk
yang datang dari Yunan ya. Nah, yang disebut tadi oleh Mas Gun, orang desa yang disuruh pindah ke kota, PP 10 maksudnya toh. Nasution, Jenderal Nasution yang punya kerja, Soekarno yang disuruh tanda tangan. Itu 100.000 orang Tionghoa yang sebagian besar lahir di Indonesia tuh yang dipaksa. Jadi barangkali konsep kita mesti bertanya itu atau harus menggugat, barangkali bukan pulang. Itu semacam pemaksaan ya. Dan kita harus juga bedakan di pengantar Taumozo itu disebut, harus kita mulai bedakan sekarang antara Tiongkok dan orang Tionghoa gitu. Ya orang Tiongkok yang negeri di sana gitu kan. Ya orang Tionghoa harus kita lihat sebagai sama seperti kita orang Jawa, orang Sunda, orang Batak gitu. Jadi dan itu kan bukan cuma fenomena Indonesia. Ya, pecinan kan ada di seluruh dunia gitu ya. Paling besar di RRC. Iya. Jadi maksud saya, nah itu uang gunggu barangkali juga mesti kita biarkan saja ya, itu mendapat tahun 60-an Chinese overseas atau overseas Chinese. Jadi seolah-olah memang ya semuanya jadi dari sana ya. Sementara kan begitu banyak ya, sama seperti kita orang Jawa, orang Tionghoa Jawa, orang Tionghoa Sunda, orang tua Cirebon itu udah bergenerasi-generasi dan mereka ya udah mereka nggak tahu itu mana Tiongkok gitu loh. Cuma mereka orang sini dan cita-cita mereka mau hidup, mau mati di sini. Gitu. Jadi konsep soal pulangnya yang tadi barangkali betul glorifikasi. Coba kita harus agak pemaksaan di mana-mana. Ya waktu itu Tiongkok mengajak tapi sebetulnya itu kan cuma ya, pemaksaan ya, sebetulnya nggak. Dan itu kalau di zaman kolonial malah mereka tidak dianggap gitu loh. Malah nggak boleh pulang gitu. Ada aturannya pada waktu Hindia Belanda ya. Jadi saya barangkali cara melihat Gunggu yang lalu itu bisa kita koreksi lagi gitu. Tapi di Taumozo itu saya pikir lebih clear. Begitu Mas Gun, Pak Didi, makasih. Terima kasih, saya mau ngomong tadi. Sebenarnya saya maksud dengan glorifikasi pulang itu bukan pulang ke Tiongkok atau pulang ke Singkawang, tapi pengertian pulang seolah pulang itu menemukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, yang suci. Padahal kan ya pulang ya ke suatu tempat yang bisa tidak enak, bisa enak, relatif ya. Nah tadi diingatkan soal pindah dari desa itu. Setelah saya pikir-pikir, meskipun tidak dimaksudkan, itu menyelamatkan banyak keturunan Tionghoa dari pembantaian 65. Karena di Jawa itu di desa-desa. Ya kan? Jadi kalau waktu itu masih banyak di desa, saya kira yang dibunuh akan banyak. Jadi blessing in the sky. Yang kedua ini yang selalu menjadi problem. Kita itu menyebut Cina atau Tionghoa. Kenapa kita tidak pakai dua-dua? Kita repot dengan kata-kata itu wanita atau perempuan. Kenapa nggak dua-dua? Karena ya bahasa itu biar berkembang. Asal niat kita tidak menghina. Dulu kan kita pakai juga orang Cina, orang Tionghoa tak bisa penghinaan, bisa. Yang merusak itu Orde Baru. Nah. Ketika kata Cina harus dipakai untuk semacam permusuhan. Ya, ini memang kita belajar paranoia dari tentara-tentara itu. Ini nggak ada tentara ini. Kecuali Saiful. Oke. Ya Mas Gun, itu yang poin disampaikan Mas Gun itu betul. Sebenarnya PP 10 itu 59 ya.
itu salah satu dampaknya adalah membuat orang Tionghoa semakin urban karena tinggal di kota-kota ya. Karena memang di desa tadi Mas Irwan sudah menyampaikan itu ada pemaksaan untuk kan dilarang tinggal di wilayah-wilayah di bawah karesidenan. Jadi akhirnya itu berakibat orang Tionghoa semakin urban. Tapi di pihak lain desa-desa kosong, banyak ada beberapa laporan yang ekonomi pedesanya lumpuh. Seperti tokoh Muslim Abdurrahman kalau tidak salah, dia pernah menulis desanya itu hidup dari kopra, perdagangan kelapa yang selama ini dipegang oleh tengkulak Tionghoa. Terdampak setelah PP 1059 itu karena mereka diusir tidak boleh berdagang di desa, akhirnya macet. Diusahakan ada koperasi, tapi koperasinya tidak jalan. Jadi akhirnya penduduk desanya merindukan tengkulak-tengkulak itu lagi gitu. Jadi waktu itu memang agak emosional, mau cepet-cepet get rid of the Chinese, mengusir orang-orang Tionghoa tanpa mempersiapkan aktor-aktor penggantinya gitu yang bisa. Nah itu mungkin jiwa revolusinya itu Mas. Itu kan 59 gitu. Masih panas-panasnya revolusi. Nah itu dampaknya akhirnya orang Tionghoa semakin terpusat di kota-kota dan mereka bisa semakin besar karena itu posisi urbannya itu. Nah ini kembali lagi dijadikan sumber ketempuran. Jadi serba salah. Di sini salah, di sana salah. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sebetulnya penjelasan dari Mas Didi tadi itu juga menjadi pertanyaan dari Ardian Canggianto yang mengatakan bahwa maaf, apakah PP 10 tahun 59 itu juga terjadi di Kalimantan Barat otomatis ya. Dan kita juga kalau melihat sejarahnya ya, ketika para pekerja-pekerja dari Cina Selatan masuk ke Montrado ketika itu, nah kita juga bisa melihat bahwa mereka juga masuk membuka infrastruktur dengan perdagangan ke kampung-kampung sekitar pedalaman. Jadi mungkin itu juga yang kemudian menjadi cerita dari sana. Dan ini karena waktu sudah cukup larut ya, jadi terpaksa ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin akan dijawab oleh Mas Gun sambil ngopi-ngopi. Kira-kira gini pertanyaannya Mas Gun. Ini pertanyaan dari Derajat. Politik identitas adalah peninggalan penjajah Belanda. Pertanyaannya, apakah di zaman ini secara langsung atau tidak langsung pemerintah masih melakukan politik identitas? Jadi sebetulnya bukan peninggalan Hindia Belanda saja, tapi memang laten di dalam kehidupan manusia ini ada prasangka terhadap orang yang berbeda, dan bahwa yang perbedaan itu didefinisikan sebagai etnik, ras, itu yang memang menjadi itu dibikin oleh kekuasaan. Jadi bukan hanya karena Hindia Belanda, tapi juga kadang-kadang konflik-konflik sosial, ekonomi seperti ketika zaman perang Diponegoro kan ada semangat anti Tionghoa juga, meskipun kalau kita baca surat-suratnya ya karena orang-orang Tionghoa pegang pak itu untuk jalan tol itu sangat memberatkan, lalu dijatuhkan pada orang Tionghoa. Tapi kan itu keadaan bukan rasial, itu ekonomi. Nah, kalau ditanya sekarang, pemerintah tidak. Salah satu hal yang baik setelah reformasi adalah hilangnya demikian. Waktu reformasi, konstitusi dirumuskan kembali. Yang saya tunggu-tunggu itu perkataan dihilangkannya presiden harus Indonesia. Saya tunggu-tunggu itu dan itu dihapuskan. Bagi saya itu kemajuan luar biasa. Kemudian memang jasa Gus Dur sangat besar. Bahwa sekarang
identitas terhadap orang Tionghoa tidak, mungkin terhadap antara Islam dan non-Islam kan ada itu bukan pemerintah. Pemerintah saya kira oke-oke aja, bukan karena saya mendukung Jokowi, tapi seandainya pun bukan Jokowi, ini sedang bergerak ke arah yang benar. Mudah-mudahan tidak kembali setback. Itu tergantung bagaimana kita menjaganya. Dan usaha seperti ini adalah cara menjaga. Karena kerusuhan ras, etnik, itu bukan main, kerugiannya bukan hanya ekonomi, tapi melukai kemanusiaan. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Sekarang pemerintah tidak ada deliberate ethnic identity politics yang disengaja. Tapi laten pertentangan itu mesti ada dan usaha itu harus dilakukan terus-menerus. Seperti melawan COVID lah. Kita harus pakai masker dalam proses. Artinya kita harus hati-hati. Saya takut sekali kalau udah orang mulai di parlemen orang ngomong soal rasisme. Itu saya khawatir. Kadang-kadang kalau di Eropa itu berlebihan. Di Amerika berlebihan, terutama di Amerika. Kalau nyinggung Yahudi sedikit, dikebuk. Oprah Winfrey, Oprah Winfrey itu kan barusan bukan diberi sanksi karena hanya mengatakan bahwa Holocaust itu bukan masalah ras, tapi masalah kelas. Itu kan pendapat, salah mungkin, tapi kan pendapat, tapi dia di stop. Ini yang begini-begini mudah-mudahan jangan terjadi. Kita jangan berlebihan, tapi kita harus menjaga, betul-betul menjaga masing-masing kita loh dalam hidup sehari-hari. Ada tambahan barangkali, Mas Didi? Baiklah, kalau begitu acara sudah berlangsung dengan sangat seru. Buat para teman-teman di Zoom, para Zoomers, para hadirin, teman-teman wartawan, terutama para pembicara kita di sini, tuan rumah, Mas Gun, Mbak Bina, dan rekan-rekan Adrian, Mas Nus, dan juga kawan kita yang bersama-sama dengan Mbak Bina memotret ya. Saya full pun di belakang pakai topi dan baju warna hijau. Mas Didi, Pak Nus, terima kasih atas peran sertanya hari ini. Dan kepada teman-teman semua, buku ini nanti akan diserahkan pada waktu peluncurannya pas Cap Gome. Cap Gome itu di Gerbang Pancoran pada tanggal 15 hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa tanggal 15 jam 4 sore. Teman-teman yang hadir mohon mengambil buku aslinya langsung di lokasi tersebut. Ya, mumpung nanti bisa minta tanda tangan. Dan akhirnya sebagai penutup bahwa sejarah tentu termasuk buku ini mudah-mudahan sebagai bagian kecil dari upaya kami adalah untuk menjadi bacaan yang penting buat sanubari kita. Tentu dengan pengetahuan dan sejarah yang kita baca dan kita simak, maka kita sedang merajut sejarah masa depan kita. Kita bisa menghindari politik identitas itu dengan mengetahui sejarah lebih baik. Keberagaman kita berada di tangan kita dari pengetahuan termasuk sejarah untuk membangun sejarah masa depan kita. Terima kasih.